kayak Bunda Mila gitu loh. Bunda Mila nggak ngirim paus, setan nggak, berarti dia ngamatin tingkah laku kita ya. Kurang ajar. Memang nyimak terus dia pasti Bunda. Nggak mungkin dia bisa niru kayak gitu kalau nggak mempelajari itu. Ya, dia pelajarin pasti. Bunda Mila, ayo naik Bunda Mila naik. Nih Bunda Mila nih, ini dia kok gitu dalam hati gue. Dulu itu gini Bunda Mila. Dulu itu sempet Oten itu pakai Waalaikumsalam. Dulu Oten tuh sempat pakai nama yang pertama di sebelah kiri paling besar Bang Zuma, di atas sendiri sahabat Bang Zuma, di bawahnya ada Ardiansa, ada Alif, ada Ustadz Alif maksudnya, ada pokoknya debaters Muslim semuanya di copy di situ, semuanya copy paste di situ. Aku begini, loh, kok ada Pak Dezuki, kok ada Bang Handi? Loh, yang live tadi siapa? Aku waktu itu ya, maksudnya baru-baru lah ya. Iya, baru tahu, maksudnya mereka nyamar gitu kan. Wah, ini kurang ajar ini. Terus aku langsung kasih tahu lah sama orang-orang API gitu kan, bahwasanya akun kita banyak di cloning, jadi hati-hati. Ada juga yang pakai foto saya. Ngeri, jangkrik. Tuh ada fans berarti. Ya. Punya Bang Herman Andi juga ada fotonya Bang R1. Koin aja, mereka tuh cari koin. Ada akun saya juga. Iya, ada betul. akunnya Erik Cinta Selawat juga ada. Ada banyak itu, banyak. Enggak, Bang Bejo nggak ada. Hani Selebes. Bang Bejo nggak ada kan? Bang Bejo nggak ada. Bang Adi ada. Tulisan bukan Handi Selebes tapi Hani Selebes kalau yang punya Bang Handi. Iya. Ini sebentar. Ini aku bukan Bang Thoyib stop menggibah. Loh, kami sedang menggibah Oten, Bang. Bukan menggibah saudara kami. Wajib hukumnya menggibah pengucat. Ini juga bukan menggibah, tapi mengingatkan buat teman-teman Muslim yang di bawah supaya jangan tertipu lagi. Kan saya udah pernah ketipu, Bang Adrian saya juga pernah ketipu. Itu kan berarti mengingatkan sesama Muslim, nggak apa-apa dong. Kalau ngegibah tuh saya nyebutin tuh si Bang Ardi tuh bukan bagaimana, itu menggibah tuh namanya. Ya, gibah itu berlakunya hanya saudara gitu kan, sama Muslim. Tapi kalau sama Oten yang penghujat, mohon maaf nih, penghujat dia itu. Paling pantang menggibah, beneran. Biar udah digibahin seminggu Bang Ardi. Akhirnya kena juga. Ya intinya bukan akun asli lah begitu teman-teman. Malah dapat pahala mengingatkan orang supaya tidak berbuat jahat kan? Iya. Betul Bunda. Jangan asal komen, biar Muslim juga harus punya pendidikan. Kan Oten suka bilang Islam tuh. Nah, jangan mau dibilangin gitu, makanya mulai sekarang belajar. Jangan lupa dibeli tuh bukunya Ustadz Wafi tuh. Itu bagus banget tuh. Gambar. Bang Iqbal nggak beli atau dikirim? Ya Bunda. Belum beli sementara ini Bunda. Nanti insya Allah lah beli saya Bunda. Saya beliin deh. Wah, nggak usah Bunda, gampang, aman aja Bunda. Nanti saya beli. Apa di mana? Apanya itu? Lokasi. Jangan begitu Bunda. Maksudnya, bukan saya mau datang ke situ, aduh. Tidak, ya saya paham. Maksud saya Bunda mau belikan bukunya, janganlah. Nggak usah Bunda, aman aja. Hadiah. Insya Allah nanti. Cepet. Iya Bunda. Hadiah. Gak apa-apa. Di lokasi di Jawa apa di Jakarta? Saya di Kalimantan. Oh Kalimantan ya. Berarti dekat dari Jawa ya? Iya Kalimantan Timur. Ongkosnya bayar sendiri ya? Ya nggak apa-apa Bunda. Tapi ini serius nih, saya mau dibelikan buku. Waduh. Ya. Ahimoto atau Ustadz Wafi di ini aja di WA. Ya. Kebetulan saya juga sering mempromosikan buku beliau. Jadi itu lucunya, saya sering bantu jualin, tapi saya nggak punya itu. Saya punya nomornya Bang apa namanya? Bang Moto. Ya. Bilang aja dari Nabila ngasih gift gitu loh. Ya, udah siap, nanti dikirim pas kirim jawab sendiri ya. Ya, siap 3. Bunda. Insyaallah siap Bunda.
Siap Bunda. Punya komal gini harus punya. Jadi kalau lagi ini daripada nih gambar berdua, tapi nggak apa-apa laki-laki ya gambar berdua begini. Kalau perempuan saya suruh turunin itu, saya nggak suka perempuan di LLL. Mana ada itu Ardiansa itu, aduh, Ardiansa itu Bunda. Enggak. Ardiansa itu, kami ini pasukan tempur Bunda, tenang. Bang Ardi yang Bang Zuma itu khusus. Yang punyanya Bang Zuma itu khusus untuk gambarnya dia aja atau gambar siapa aja juga bisa. Nah itu saya lihat gambar tuh lebih mirip ya. Kalau ini nih lebih kayak AI ya. Ya memang AI semua Bunda. Semuanya AI Bunda. Punya Bang Zuma itu kan kelihatan mirip karena Bang Zuma kan di situ face-nya kan pakai masker, dia tertutup. Okay. Jadi lebih Ya ini lebih AI. Iya kalau full face, kalau full wajah kelihatan pasti nampak AI-nya. Iya. Saya nggak mungkin sekurus ini kalau sekarang, kalau dulu ya. Menurunkan kata meninggikan mutu namanya. Saya juga tirus banget ya pipiku ya kan. Waktu sebelum menikah itu semua pasti. Sebelum menikah. Sudah menikah melar. Karena ada yang nyiapin makan gitu kan. Ya alhamdulillah lah Bunda, itu peningkatan namanya Bunda. Peningkatan, kemakmuran. Masya Allah. Luar biasa teman-teman ya. Mirip Vivo Bang Ardi anjir. Jangkrik. Jangkrik Vivo loh. Udah tua. Iki lek misu-misu yo ngeri iki wong iki. Vivo ya awakmu iku lahir nang ndi ya nih. Ya. Masya Allah. Api itu makin besar ya sekarang. Bagus. Iya makin melar Bunda. Iya harus gitu. Harus reshuffle. Ya kebanyakan makan sih. Bener ya, ketemu meeting makan bener. Tapi itu pekerjaan paling enak loh. Saya ini mungkin the happiest person in the world, beneran. Karena kerjaan saya, karena saya di travel ya, di tour travel. Saya cari klien kan. Setiap cari klien kadang-kadang setiap hari itu saya di luar. Kita makan di sini. Makanya kadang-kadang suka setiap hari urusannya makan aja Bunda Mila, walaupun makannya itu cuma daun kayak kambing. Tapi makan gitu loh, makan di luar gitu. Itu fun loh, fun banget. Itu membuat otak kita tuh nggak tahu ya, apakah memang senang kayak marketing gitu. Otak kita tuh kayaknya fresh gitu loh. Saya nggak suka di rumah kecuali memang ada anak-anak, ada itu ya. Kalau sendirian tuh perasaan nggak nyaman gitu loh. Kalau di rumah sendiri. Kenapa di Amerika di sana nggak ada ini ya Bunda? Misal nasi goreng atau nasi kebuli. Ada. Warung Indo di sana ada Bang Ardi. Ikutin PT saya dong Bang Ardi. Saya makan sate Padang, makan nasi bungkus. Bang Ardi mau buka pecel lele apa gimana nih maksudnya? Nah maksud saya gini Bunda Mila, maksud saya gini, bukan di restoran yang saya maksud. Warung-warung pinggir jalan. Warung pinggir jalan nggak ada. Nah itu yang saya maksud. Tanggal 27 nih, tanggal 27 besok saya live. Judulnya Car and Sate. Nah jadi bakal ada sate segala macam sate, terus yang warung-warung jual segala combro, apa misro atau apa tuh ada semua. Itu saya mesti live itu. Kalau misal saya ke sana terus saya buka nasi goreng drive-thru gitu, laku nggak ya? Laku kali. Kalau drive-thru mungkin enggak ya, karena Amerika. Ini aja dulu buka yang mobil apa namanya istilahnya tuh food truck. Loh, Amerika nggak ada drive-thru di sana? Ada lah, gimana sih? Lah iya ada. Semua Starbucks segala macam drive-thru. Tapi lokasi-lokasi tertentu. Kalau daerahnya yang udah padat nggak ada. Kalau nasi goreng drive-thru ya kering Kang nasi gorengmu. Pakai mobil gitu Bang. Kering nasi goreng, panasin. rusak. Jangan ditanggapin Bunda Mila. Dia ini lagi ngantuk sebenarnya, makanya dia kayak gini. Jangan ditanggapin. Gitu ya. dia ini lagi ngantuk dia nih. Lagi cari oten.
Cuman Oten yang bisa nyadarkan dia nih. Makanya naik, Ten. Ya kan keren kan nasi goreng misal gitu, pesen bang nasi goreng, ya pesennya di depan, nasi gorengnya di belakang gitu kan. Ya kita nggak usah goreng lagi, diingetin aja. Ya kan nggak usah goreng lah. Kalau goreng dulu kan kelamaan ya kan. Ya udah kita goreng dulu, nanti pesennya di depan, nanti kalau dia datang ya udah diingetin aja. Nah, udah nih, udah langsung, udah terus kan. Ya kan? Kasih aja sendok plastik. Ada kelar. Nanti Bang Iqbal mobilnya keren-keren tuh nanti. Orang Indonesia ada buka mobil kayak Tesla gitu kan, nggak ada mesin tuh di depan. Terus dia apa, terus bacaannya Jawa Plus atau apa gitu, lucu-lucu. Itu orang Indonesia. Tapi ada di sana itu Bunda ya? Nanti ini tanggal 27 ini. Jadi di kalian kalau saya 27 siang. Sekarang jam berapa di sana? Di Kalimantan waktu Indonesia Tengah saya jam 3. Jam 3. Nah, berarti sekitar jam segini lah saya live nanti. Saya biasanya gitu kalau ada pameran mobil, saya kan suka. Jadi saya ikutan nonton, ikutan live. Kemarin itu Ferrari. Wah, Ferrari semua sama Lamborghini. Keren juga. Yang nonton, wah Bunda Mila hebat. Aku bilang mobil orang itu pameran di depan, bukan mobil saya. Lagian nggak bisa bawa mobil sport tuh kan susah, nggak gampang karena dia kan deep ke dalam situ. Biasanya orang yang agak tinggi gitu. Saya cuma berapa? 161, 160. Enggak, kenapa kok di sana ada pameran mobil apa tadi kata Bunda? Mobil sport. Nah. Kenapa kok di sana ada pameran mobil sport, Bunda? Kenapa? Iya, kenapa? Karena di sana nggak ada angkot. Nggak ada angkot. Ada bus. Ini ada aja. Lah, angkot lah, bis di sana. Kan bis ada kan? Ada, bis ada. Ya, iya. Ada angkot yang nggak ada. Nah, mobil itu pertama ya buat bisnis. Kalau pameran itu kan yang datang kan orang-orang lumayan lah gitu loh, yang mampu. Oh, di sana ada IMS juga. IMS? Apa itu IMS? Ya, kalau di Indonesia kan IIMS. Apa pameran, itu? Tapi kalau ini sih pameran otomotif lebih ininya. Oh iya, ada yang nanti umpamanya mobil-mobil antik, Porsche, mobil Porsche umpamanya. Nah, Porsche yang lama-lama tuh ya keluar semua tuh. Nah, itu ada tuh khusus. Itu keren juga tuh Porsche yang lama-lama. Aku dulu, Bunda, aku dulu pernah punya Porsche itu kan. Tipe apa ya? Waktu itu ya aku pernah punya Porsche. Tapi pas waktu aku mau naikin ternyata bangun aku kampret. Bangun aku. Ternyata tidur aku barusan. Zaman dulu VW Kodok, siapa yang lahir tahun 80-an. VW Kodok. Jengkel ini pasti teman-teman yang denger jengkel ini kan. Bang, VW Kodok ingat nggak VW Kodok? Iya, VW Kodok. Ingat lah. Kayak gitu tuh pamerannya, tapi dibikin bagus-bagus bener. Jadi banyak mobil-mobil, kan mobil Amerika tuh kan gede-gede tuh. Chevrolet, itu kayak gitu. Banyak itu. Seru banget. Kayak gitu. Bunda, yang apa mobil Palu itu kan dari Amerika sih, Bunda. Mobil apa? Palu. Mobil Palu ya. Gimana tuh mobil Palu? Loh, Palu bahasa Inggrisnya apa? Hammer, ya Allah. Gimana sih? bensinnya mahal, jadi nggak keluar lagi kayaknya yang baru ya. Loh, nggak pakai bensin itu, Bunda. Gimana sih, Bunda Mila? Hammer kok nggak pakai bensin sih, gimana sih? Loh, pakai solar. Solar. Enggak, teman saya punya pakai bensin. Oh, berarti 1 galon 8 mile cuman. Waduh. Baru naik ke situ sedikit udah 2 galon habis. 1 galon itu harganya sekarang $4. Murahan Indonesia daripada Indonesia. Murahan di sini. 1 galon itu kan 5 liter. Itu harganya $4.20 tuh. Itu di sana pakai Pertalite nggak? Nggak ya? Enggak lah. Di sini pokoknya kelasnya itu ada yang nomor 90, kelas 1 yang premium istilahnya itu kan. Terus ada yang kelas biasa, terus ada yang
ini apa namanya yang paling murah. Terus baru solar. Jadi nggak ada solar? Oh ada juga solar ya di sana ya? Solar ada mobil solar ada. Tapi kayaknya di sana ngisi bensinnya gratis ya Bunda ya? Enggak, enak aja loh. Loh, itu ngisi sendiri? Ngisi sendiri udah bayar dulu, masukin kartu atuh. Info terbaru. Info gitu. Kira kacau orang Madiun ini udah. Kirain gratis. Info terbaru. Ketika semua mobil-mobil ini mobil-mobil listrik. Makanya kita jadi manusia, insya Allah jangan. Ini kurang kenceng apa ya, Mike? Ya silakan Bunda Mila. Kan ada 7 tuh, ya kan? Iya. Dengar, langit kan ada 7 tuh, langit ya. Jadi kita jangan pernah sombong. Ini pernah saya alamin sendiri. Karena langit itu 7, jadi berarti kedudukan kita tuh selalu ada yang di atas kita, selalu ada. Tidak mungkin kita yang paling atas kan? Nah, saya pernah waktu itu lagi ke rumah di atas gunung, itu rumah pintunya udah pasti otomatis, udah pasti ini udah biasa di sini. Jadi kita masuk sama driver, ada berapa orang, bingung nih mau ke kiri mau kanan. Saya bilang driver kamu kanan, saya yang kiri. Saya yang nyasar rupanya. Saya nyasar ke garasi orang. Ini orang India nih. Ternyata India yang paling kaya lah di sini. Di dekat orang India, orang India Bunda, maksudnya. Oh India banyak yang kaya di sini. Nah masuklah ke rumah dia, nyasar di garasinya sebelah kiri, belok kiri. Tahu apa yang saya lihat? Ada 15 Ferrari di sini, 15 Ferrari, semua warna. Tuh, sudah segitu kayaknya. No serius. Sudah segitu kayaknya, saya bilang wah I like the orange one. Dia bilang you wanna how I'm gonna work, how passenger gonna sit and everything. Dia bilang ya itu dia, that's your problem. Dia bilang, ketawa saya. Jadi maksud saya poinnya di sini kita ngerasa oh kita udah hebat gitu kan ya. Ternyata banyak lagi yang hebat. Itu baru segitu, belum kalau kita ke rumah kongres atau ke rumah mayor, ke rumah apa, nangis darah. Jadi prinsip maksud saya itu begini, apa yang sudah kau dapat, apa yang sudah kau terima, itulah kebahagiaanmu. Cuma syukur, kan orang Indonesia suka baru patah kaki kan, alhamdulillah masih ada kaki sebelah. Nah itu tuh bentuk syukurnya kita sama Allah. Artinya alhamdulillah gue masih ada kaki sebelah, atau tangan hilang satu masih ada. Begitulah maksudnya itu, prinsipnya itu. Jadi kita tuh apa yang lu makan nih sekarang, lah itulah rezekimu. Nah yang lain jangan dipikirin deh. Iya betul. Dah. Betul. Oh iya. Itu cara membersihkan, karena saya belajar sama itu tuh Menteri Agama kita Pak Nazarudin. Iya. Itu mengajarkan pembersihan hati itu. Saya ikut grupnya dia tuh. Nah itu penting tuh. Jadi dengan kita melihat ke atas itu kita masih, atau melihat ke bawah kita masih alhamdulillah ya Allah, gue masih ini. Itu bisa membersihkan hati. Kalau enggak hati kita bisa busuk terus. Aku juga kadang bilang gini ke istriku Bunda, alhamdulillah ya kita saat ini punya motor gitu kan. Karena apa? Karena orang-orang yang nggak bisa beli motor kayak kita, mereka pasti berharap ya Allah orang itu punya motor yang saya harapkan, ya Allah enak banget ya. Nah kalau kita lihatnya ke atas, misal itu punya mobil Ferrari, itu pasti kurang terus kan, begitu kan Bunda kan? Kurang terus. Iya, aku juga bilang ke istriku gini, ya aku juga bersyukur punya istri kayak kamu. Iya, jangan lihat ke atas ya. Maksudnya? Janganlah nambah lagi gitu katanya Bunda. Waduh. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi nambah lagi. Aku nggak ikut Bang Ardi kalau soal itu. Iya makanya itu. Ya udahlah, iya aku bilang gitu kan. Karena apa? Karena berat Bunda kalau punya istri 2 tuh berat. Tanggung jawabnya berat. Serius. Jangan nambah lagi Bang Ardi. Hah? Jangan nambah lagi. Tergantung kondisi Bunda. Aduh, wah Bang Iqbal nanti kasih saya sekitar tempat ya melawan. Kita bahas poligami nanti. Boleh. Enggak. Saya udah mulai tahu hukum-hukumnya loh. PT saya ada satu dikomplain sama Ustaz Wafi. Saya bilang Ustaz Wafi bagus tak ini PT, keren banget kan, bahwa saya bukan Islam katanya gitu, tapi dia mengutip ajaran-ajaran Islam mengenai poligami itu.
perempuan di Islam itu tuh perempuan tuh diangkat derajat gini. Jadi yang begitu-begitu anak muda, cuma pakaiannya yang nggak cocok karena dia pakai kutung begitu kan. Padahal isinya tuh bagus banget, bagus buat perempuan, bagus juga buat laki-laki. Saya nggak menyangkal Bang Ardi hidupnya lumayan, mungkin di atas rata-rata teman atau lain-lain. Tapi bukan salah satu kunci kita punya ekonomi terus langsung berikutnya. Apalagi yang ekonomi standar. Saya nggak mau bilang kismin ya, saya bilang ekonomi standar. Waduh, jangan sampai membahagiakan janda tapi menjandakan istri sendiri. Tuh, keren nggak coba kata itu? Iya, betul, Masya Allah. Betul sekali Bunda Mila, saya salut. Ini Bang Iqbal, saya dibenci sama Bang Adi. Alah, Bunda Mila nih. Enggak lah. Enggak lah Bunda. Enggak. Dia ini orang yang humoris Bunda. Bang Ardi pasti dengar saya dibenci orang nih gara-gara poligami. Ampun deh, gue digibahin. Seminggu digibahin, coba. Enggak Bunda. Karena orang yang udah, ya mohon maaf ya, bukan bermaksud saya lebih paham dari orang lain. Enggak, maksudnya kalau kita paham bagaimana maksud Allah di dalam hukum poligami itu, kalau ada yang mengatakan jangan nambah istri lagi, ya kita nggak akan marah karena kita udah tahu gitu maksudnya apa, itu udah nggak akan marah kita. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, kalau kamu tidak mampu adil, apa kata Allah? Cukup satu, nikahi satu saja gitu loh. Tapi lucunya ada cerita lucu. Ada yang, oh itu kan nafsu harus disalurkan. Di Al-Quran dibolehkan. Saya bilang, lu jangan minta saya ngomong ustadz ya. Itu aja udah. Ya tapi memang ada juga ya. Ada juga memang yang begitu. Tapi ya itu hak masing-masing orang ya. Kalau memang dia mampu adil, ya sudahlah, itu urusannya dia dengan Bang Ardi. Kita tahu Allah, tidak gitu kan. mungkin berbuat adil. Makanya turun ayat itu. Nah itu masalahnya. Ya Allah alam lah Bunda. Maksudnya kalau misal gini, misal kita udah ngikutin orang ya Bunda ya, tapi orangnya tetap kekeh gitu, kita mau ngapain kan nggak bisa juga Bunda. Aja, itu kan hak warung masing-masing. Betul Bunda. Iya dong. Dan ada Assalamualaikum Bunda. Salam. Dan gini Bang Iqbal, tadi ada pesan dari ustadz-ustadz kami dari API pas waktu kita rapat. Aku lupa tadi belum nyampaikan. Dan silakan. Ini ada pesan ya untuk para apologet itu disarankan dengan sangat, jangan hanya menghafal Bible, itu yang pertama, tapi juga hafal Quran. Iya benar. Hafal Quran juga, itu yang pertama. Yang kedua begini. Teman-teman apologet muslim, ini apologet muslim yang dibahas ya, bukan Kristen ya. Betul. Ini apologet muslim. Disarankan bahwasanya belajar tentang keislaman. Jangan sampai ditanya oten jatuhnya blunder. Wah itu berbahaya gitu loh. Iya. Jangan sampai, itu berbahaya tuh teman-teman. Makanya kenapa tadi ustadz-ustadz kami menyarankan ya belajar, mau nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar, nonton di bawah. Betul. Jangan jadi apologet gitu loh. Belajar. Bukan bermaksud apa-apa. Justru ustadz, saya nyadar kok, ustadz kami mengingatkan begitu itu karena sayang sama apologet Islam, itu sayang gitu loh. Betul. Sayang gitu. Jadi jangan sampai kita hari ini dengan kemarin itu sama. Apanya yang sama? Kemarin nggak baca Quran, sekarang nggak baca Quran, besok nggak baca Quran. Baca Quran pas waktu debat doang, itu pun niatnya cuma buat debat. Wih, jangan gitu. Jangan pas waktu kita sehat aja ingat Allah, tapi pas waktu kita sakit aja ingat Allah gitu kan. Tapi pas waktu sehat, lupa kita, naudzubillah min dzalik. Jangan teman-teman. Jadi saran dari guru-guru kami tadi, pelajari apa yang misal tentang sirah nabawiyah, tentang kehidupan Nabi Muhammad, ya hal-hal yang secara umum kalau kita ditanya, misal ditanya sama oten kita nggak tahu kan juga
apa ya? Malu juga kan Bang? Gitu. Betul. Gitu. Tapi gini, boleh nggak begini? Itu masukan yang sangat luar biasa. Jadi belajar itu ya bertahap ya. Umpamanya bulan ini belajar dulu tentang zakat, itu bagaimana pembagian zakat. Zakat itu dibagi ke siapa aja yang berhak, berapa persen dari zakat kita ada terbagi berapa zakat itu tuh satu. Umpamanya yang umum-umum nih Bang Ardi ya. Terus belajar lagi mengenai najis itu. Nah, najis itu apa aja, kenapa najis itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi per subjek aja. Nggak mungkin kan belajar sekaligus, apalagi kalau udah ada umur. Pasti susah menerima sesuatu, nggak seperti waktu muda lagi kan. Loh iya Bunda, betul itu. Saya sepakat itu. Yang penting jangan berhenti belajar. Itu loh Bunda, jangan berhenti belajar. Waris itu juga penting tuh, waris tuh. Waris. Apa itu waris? Warisnya apa aja, siapa aja yang berhak. Kenapa kalau punya anak yang agamanya beda putus waris itu kayak gitu tuh umum sekarang ini, apalagi sekarang kan bisa di Google gitu loh. Kalau sudah di Google gitu, kalau saya ya sudah umpamanya ada pelajaran yang saya Google nggak nemu, saya nanya lagi nih Ustadz, ini kan banyak nih sekarang ada Ustadz Wafi, ada siapa gitu, bertanya lagi kita, umpama di balik layar juga bisa bertanya, atau waktu naik di atas tanya lagi, saya Google dapatnya begini, bener nggak gitu. Biasanya saya confirm dulu. Makanya saya jarang berani membawakan urusan Al-Quran gitu loh, karena takut salah, takut dosa. Mendingan saya serahkan sama guru. Umpama di sini ada yang lebih ngerti, siapa umpamanya Bang Bejo atau Mas Ardi. Nah saya kasih tahu nih, coba dalilnya yang lebih ngerti. Begitu. Saya takut ini Bang Ardi kalau urusan Islam. Kalau hukum-hukum aja kita bisa pelajarin ya, tapi kalau menerjemahkan Al-Quran itu takut sekali salah. Betul sekali. Bunda, betul Bunda. Kita sapa dulu Bunda, ada tamu. Halo Hutapea. Halo Bang. Kristen atau Islam Bang Hutapea? Hutapea itu maksudnya Kristen ya. Hutapea. Tidur kali ya. Ya udah ya, saya minta maaf kalau misal ini ada yang menyinggung dari teman-teman Muslim, cuman saya hanya menyampaikan aja. Itu juga menyentuh, itu juga menampar saya juga Bunda. Maksudnya menampar itu dalam artian begini, mengingatkan saya juga bahwasanya, bahwasanya, kamu Ardiansah, kamu juga belajar, jangan sok-sokan mentang-mentang udah tahu terus kamu nggak belajar lagi. Nah, itu menampar saya. Saya adalah orang yang yang nggak mau dibilang paling tahu. Saya nggak mau, apalagi sama teman-teman Muslim, nggak mau saya. Ini Bang Ardi aja lah, Bang Ardi kan lebih tahu dari saya. Jangan gitu Bang, nah gitu. Jangan, nggak tahu saya. Nggak usah pura-pura lah. Jangan. jangan. Tapi saya tuh lebih senang gini, regenerasi. Jadi contohnya saya baru naik. Ya mungkin baru seujung kuku juga belum ada kali ilmunya. Tapi mungkin karena ada ilmu lain ya yang membuat kita tuh memberanikan diri maju, mungkin dengan psikologi, dengan akal, dengan apalah yang kita punya ya. Itu mempunyai keberanian di situ. Nah, saya selalu kebiasaan itu selalu naik komal yang saya percaya. Awal-awal dulu saya pernah diselamatkan beberapa kali di kamal Muslim yang tidak membantu sama sekali. Akhirnya saya dinasihatin, bagus tuh nasihat-nasihat di belakang yang baik-baik ya, terutama guru-guru kita dari API. Jangan naik sembarangan komal, karena tidak semua komal Muslim itu istilahnya tuh memberi kita pengetahuan yang positif. Benar, setelah saya pelajarin. Ada kan banyak-banyak yang get lost itu. Bang Ardi kan tahu siapa yang saya maksudkan. Nah, itu. Nah, itu. Jadi akhirnya sekarang ini saya milih yang kira-kira saya bisa berpegangan, saya naik. Karena apa? Waktu saya bernarasi pasti ada 1-2 ayat yang nanti saya minta tolong. Umpamanya saya ke Bunda Rahma, nanti ada mentok, Bun, tolong dong Bun, lihat kan ini. Karena di otak saya saya tuh kayak otodidak gitu loh Bang Ardi. Jadi kalau Bang Ardi ngoceh nih, nangkepnya bisa 70%. Tapi kalau Bang Ardi nyebutkan Roma 10:9, itu susah sekali mengingatnya.
Nah jadi makanya jadi kadang-kadang perlu bantuan. Nah saya suka kalau bisa regenerasi kayak gitu. Jadi yang baru-baru ini bermunculan juga orang apologet yang dibina sama guru-guru yang udah expert. Masuk di akal kan gitu kan? Iya. Betul. Tenang Bunda, saya binaan Bang Ardi jadi aman lah ya. Nah itu dia. Mak. Jadi saya sepakat dengan Bunda Mila bahwasanya kita harus mengadakan regenerasi sel gitu kan, supaya kulit kita fresh gitu kan. Regenerasi sel. Jadi skincare ya kayak Bang Zuma skincare. Tapi sebenarnya yang disampaikan Bunda Mila itu ada benarnya juga loh. Betul itu. Memang benar. Bukan ada benernya, memang benar terkait masalah regenerasi itu. Iya. Itu perlu diperhatikan karena itu yang bakalan melanjutkan perjuangan kan. Terus masuk seperti saya melanjutkan perjuangan gurunda semua ini kan karena abang-abang semua saya banyak belajar. Ya. Dulu saya tuh tipikal orang yang cuek, Bunda Mila, mengerti? Iya, cuek dalam artian bukan cuek, tapi saya edik sama pengetahuan. Saya suka mendengar orangnya. Vokal juga sebenarnya, tapi kalau orang membicarakan daging itu saya lebih suka menyimak. Jadi menyimak aja orang-orang berapologet itu saya suka nyimak, saya diam aja. Masya Allah, ternyata band apa dulu Bang? Kok jadi vokal? Oh, ya lanjut. Kangen band. Iqbal nih, nama Iqbal nih jarang loh Kak. Orang-orang tertentu yang namanya Iqbal nih. Ini Kalimantan, ada Arabnya nggak sih? Boleh nanya nggak? Ya, sedikit lah keturunan, ada masih keturunan Bunda. Dari bapak, dari abahnya nggak? Ya, dari abah saya. Apa familinya boleh nggak tahu? Jangan gitu Bunda, saya jadi nggak enak Bunda. Nggak apa-apa, Kak, siapa tahu saudara saya kan di Kalimantan banyak. Enggak, Bunda kalau sebut-sebut Arab juga saya nggak enak gitu loh, sungkan. Nanti saya kalau sebut-sebut Arab itu saya nanti dipikir Majid. Bukan Arab itu. Majid itu bukan Arab, bukannya. Lain. Bukan, aduh. Ya, dia orang sana, tapi bukan berarti dia orang kita. Beda lah. Ya, betul. Makanya dia begitu. Saya benci juga sama orang, aduh. Itu bukan habaib, bukan masyaih, bukan jemaah itu, bukan. Gak ada urusan itu. Ucuk itu. Udah tahu sampai ayo dong, spill dong. Maksudnya apa? Hah? Udah tahu sampai masyaih segala macam. Bang Ardi nggak ngerti gitu-gitu, kita aja berdua yang ngomong. Nggak ada lah, nggak boleh lah Bunda. Bang Ardi nggak paham di ini Sunan Kalijaga ini. Abangku ini nggak bisa dianggap remeh Bunda. Ini guru saya ini, gurunda ini. Bunda jangan gitu Bunda. Bunda tahu nggak Laut Mati, tahu nggak? Tahu Laut Mati. Siapa yang bunuh itu? Siapa yang bunuh? Israel lah. Siapa yang bunuh Laut Mati ayo? Israel. Saya yang bunuh Laut Mati itu. Bang Ardi, kasih pertanyaan dulu Bang. Berangkat dari Balikpapan ke Jawa cuma 10 menit. Bang Iqbal berpikir keras. Aku pernah dibuatnya macet Bunda. Berpikir aku lama berapa lama kan berpikir apa maksudnya orang ini kataku kan? Mau ngapa dia bilang. Loh, aku nih serius katanya. Aku berangkat dari Kalimantan ke Jawa cuma 10 menit dia bilang kan. Loh, dia mikir kan. Saking botolnya itu loh kan. Nggak kepikiran Bang Ardi itu ke situ masuknya. 10 menit. Sumpah. Dia betulan lagi dia kan. Wallahi. Ya. Dari Balikpapan Bunda ke Surabaya itu 10 menit saya. Ngimpi itu ya. Loh, serius? Loh kok mimpi? Berangkat jam 6 dari Balikpapan sampai Surabaya jam 6 lebih 10. Ya kan waktunya beda itu. Nah itu. Wah, aku lebih cermat dari Bang Iqbal ini. Enggak, tadi juga Bunda Mila juga sempat gitu kan? Iya sempat. Nah, sama dengan saya kalau pulang dari orang Indonesia ke sini. Itu juga gitu. Berangkat Senin nyampe Senin gitu loh. Ya kan bingung kan, gimana itu bisa Senin itu. Kecuali kalau dari sini ke sana kurang 1 tuh waktunya, kurang sehari waktunya.
Yang kacau itu kalau berangkat dari waktu Indonesia Timur ke Barat. Itu kan sesinya 2 jam kan? 2 jam Bang Ardia? Ya 2 jam, betul. 2 jam. Bayangkan kalau perjalanan itu 2 jam, berangkatnya jam 4, saya sampai jam 4 juga deh. Macet orang itu. Rumus berpikirnya Bang Ardi itu seperti itu, Bunda Mila. Ya tau lah orang dia suka pakai tulisan. Saya bilang apaan nih orang Oten dipakein tulisan gitu, nggak kan ngerti juga, percuma. Tapi ada yang ngerti ya Bang Ardi ya akhirnya. Jadi kenapa kok harus ditulis Bunda? Jawabannya adalah untuk menguji konsistensi daripada teman-teman Kristen. Nah, ketika mereka konsisten dengan jawaban mereka, kena. Ketika mereka nggak konsisten, kena juga. Jadi maju kena, mundur kena, nggak bisa kemana-mana. Makanya kenapa? Iya kan? Iya kan? Apa yang mereka jawab, saya tulis, gitu kan? Nah, ketika saya tulis, saya tanya, ini jawaban siapa? Oh, jawaban saya. Ayo sudah. Nggak bisa kemana-mana mereka. Tapi kalau kita nggak tulis, Bunda Mila, 3 detik lupa dia. 3 detik udah berubah. Langger itu pasti itu Bunda. Hari-hari kita ngalamin itu. 3 detik, 1 detik kadang lupa. Kadang saya lupa dia. Kadang saya sempat berpikiran gini Bang. Saya dulu juga sempat bodoh Bang, tapi nggak pernah sebodoh itu gitu loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Begitulah Bunda. Semacam ya. Ya tapi Bunda aneh ya. Dari pubnya apa Bunda? Palembang. Saya Al-Habsyi. Oh Al-Habsyi Palembang. Masya Allah. Oh Masya Allah. Bunda Al-Habsyi. Waduh, ikut-ikutan. Caca Al apa? Coba. Kalau Al-Hamid, kalau Umi Al-Hamid, kalau keluarga Al-Habsyi banyak. Ibunya Al-Hamid. Uminya Al-Hamid. Bapaknya? Alhamdulillah. Kalau bapak Sahib. Alhamdulillah. Sahib. Sahib itu apa? Kalau Sahib itu sama kayak Abah Saiful. Abah Saiful itu India itu. Ya orang India. Nah, India. Cuman kalau Umi Arab gitu. Pak Ardi pamnya apa Pak Ardi? Kalau saya dibilang Ustadz Wafi Arab maklum. Arab maklum. Arab maklum jadi. Saya kalau ditanya sukunya apa Bang? Saya bingung. Iya. Makan tempoyak ya Pak ya Kalimantan ya? Tempoyak. Tempoyak enggak ya? Enggak tahu. Enggak tahu apa pernah tahu tempoyak dengar cuman enggak pernah. Duren makan Bunda. Kak, ini Kalimantannya mana nih? Samarinda. Timur Samarinda. Samarinda. Harusnya makanannya tuh makanan pakai Palembang juga mestinya. Mirip ya? Iya. Semua kembali ke NKRI harga mati kata Bang Adi. Menyala bangku. Betul juga. Tepuk tangan lah untuk Tuhan. Aku di Palaran Bang Iqbal. Siap Bang Mustafa. Masya Allah. Almarhum bener. Al juga ya. Gak apa-apa lah. Itu bukan orang tua kandung, cuman yang memelihara dari kalau Abi emang Alhamid, kalau yang kandung maunya kalau bapak yang kandung emang Sahib. Cuman yang adopsi dari bayi itu Umi sama Abi. Sebetulnya yang saya pertanyakan Edi ini marganya kabur Edi baru mau saya sebut. Edi TV kabur teman-teman. Sempat naik dia ya. Ya kalau saya itu udah putus lah Bunda, jauh hubungannya, nggak bisa juga dibilang masih punya PAM. Tapi kalau istri saya murni masih. Oh really? Ya Assegaf, istri saya itu Assegaf Mbak Agil. Masa? Ya Allah. Boleh Mbak ya? Agil Assegaf. Boleh ya? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh Bunda Mila?
Jangan bahas di sini ah. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi maksudnya tuh kenapa dianjurkan? Iya betul. Ada yang masing-masing ya Bunda ya, ada yang masing-masing gitu. Enggak. Kalau sesekali. Kalau di kita tuh nggak masing-masing, enggak. Tetap. Saya dulu menikah. Saya kalau boleh cerita sedikit, saya menikah dulu. Itu ini jadi cerita di Komal nggak apa-apa teman-teman sedikit ya? Boleh lah. Sampai gak berani kepala KUA itu menikahkan saya itu. Allah itu. Gak berani, saya 3 kali menghadap kepala KUA itu kan, dia bilang gak berani saya menikahkan, penghulunya gak berani nikahkan. Ini benar dia bilang, antum begini betul bilang. Tapi asegaf tuh banyak yang udah campur, banyak asegaf, alatas tuh banyak yang udah campur bang. Tapi kalau istri saya masih murni dari Solo. Murni, mak bapak dari atas. Jadi ibu saya itu kan Syahab. Dia punya ibu, bapaknya masih dari sana. Langsung orang saya dekat banget ini. Nah itu dia. Makanya kalau ada yang ngomong begana begini, ya udah saya dengerin aja, nggak apa-apa lah. Itu juga kan maksudnya saya juga nggak berusaha mau show off. Kalau nggak lagi kita bicara seperti ini, nggak berusaha mau sok-sokan pamer. Masa itu tuh kalau buat saya keep it sendiri. Tapi umpamanya harus terbongkar, ya nggak apa-apa juga. Yang nggak suka ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nggak urusan. Itu iya. ada yang nanya Bunda. Coba bang tanya, pernah dengar Anwar Al-Haddad di Pajetan, Jakarta nggak katanya? Nah, Anwar Al-Haddad di Jakarta. Pejaten. Daerah-daerah situ lah. Kalau Al-Haddad tuh daerah-daerah situ. Jakarta, Palembang nggak ada Al-Haddad. Kalau Bunda ini pasti akrab sama mertua saya, tapi pasti kenal dan pasti tahu. Gitu ya. Itu pasti. Asegaf Kalimantan apa Asegaf Solo? Solo, cuman sempat di Aceh. Ya Allah Tuhanku, yang benar loh. Pasti kenal, nggak mungkin nggak kenal. Cuman karena berhubung berpisah. Iya. Nah itu, jadi panjang histori. Nanti saya DM Bunda, nanti saya kasih tahu nama aja, tapi cukup untuk Bunda saja. Iya. Itu saya banyak keluarga di Solo itu asegaf, termasuk istrinya siapa? Abahnya Najwa Shihab tuh siapa namanya? Quraisy. Salam ya akhi, salam ya ukhti. Ya Bang Adi, assalamualaikum. Salam ya khairul khair. Siapa tadi ya asegaf tadi di mana? Di mana? Solo. Tadi. Bini aneh, bini. Oh, berarti itu jualan. Berarti tadi dagang batik ya? Batik. Wah, sohibul khair, masya Allah. Kita ketemu. Iya Bang Adi. Siapa Bang Adi? Siapa? Bang Adi ini Islam, Bang Adi sering patroli juga komal-komal ini ya Bang Adi ya? Oh, salam. Ya, alhamdulillah. Orang mana? Alhamdulillah. Orang Jawa, Kalimantan, Sumatera, orang mana? Saya Al-Haddad tapi lahir di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Al-Haddad Condet. Pejaten. Nih, saya bukan di Condet ya, Mi, saya di Pejaten ya, Mi. Pejaten kan pinggir kali yang banjir, bukan. Itu Wan Abut tuh jual kopi enak tuh, Bang. Udah tutup COVID. Oh gitu, ya ampun kesian ya. 2000. Ini banyak netizen nih katanya nih, kembali ke diskusi lintas agama lagi katanya. Waduh. Ya. Saya anda walahaman. Afwan anak kilip. Saya izin turun. Saya cuman mau. Gak apa-apa Bang Adi, santai aja. Teman-teman itu memang seperti itulah. Santai aja Bang Adi. Salam kenal Bang Adi. Assalamualaikum. Panggil apa ini? Panggil Walid. Hah? Jangan, panggil nama aja lah. Ini nggak ada urusan. Ini nggak ada urusan hierarki. Di sini nggak ada urusan hierarki. Panggil nama aja. Umur saya masih 48. Salam kenal. Salam ya Ukti. Afwan. Afwan, izin turun ya. Saya izin turun ya. Iya Bang Adi, siap. Ayo Iwan Villa, jangan ngoceh aja di bawah Iwan Villa ya. Sekarang coba cari. Masya Allah. Antum dari mana kalau boleh tahu Bang Adi?
Udah turun. Masya Allah, aku mau ngomong bahasa Arab sama dia. Bang, Enggak, aku mau ngajak ngobrol bahasa Arab sama dia. Wes, mulai jiwa-jiwa dospem, jiwa-jiwa dospem ini. Arab di Indonesia tuh Ayo yang mau ngobrol sama bahasa Arab sama saya silakan. Ini diskusi Tuhan Yesus atau mau diskusi yang lain? Enggak teman-teman, itu cerita sedikit saja. Laskar Kristus silakan naik. Udah kau lah Dinda, kau nggak usah terlalu bicara banyak. Lebih baik kau naik ke atas.